Ayo, hai sahabat. Hai sahabat Oma Endang dan Fahima. Kali ini Fahima dan Oma berada di tengah-tengah keluarga besar Marah, keluarga Nenek Saidah ya. Saudara-saudara kita banyak loh berkumpul di sini. Kita bersilaturahim dengan saudara-saudara kita mumpung hari Lebaran. Minta maaf lahir dan batin. Ya sahabat, ikutilah kegiatan keluarga kami di Kota Magetan, di Desa Purwodadi Barat, Setempat. Yuk, minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Makasih. Nah, seperti itu loh. Ini sayang. Perahnya Mas sakit. Hai sayang. Siapa paling Nurul lah? Ini Nurul lah siapa? Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Kamu di sana lo biar kelihatan. Ayo jangan ngantuk aja. Melek. Bangun. Pipi, kamu belum salaman sama Lek loh. Sini dong. Lek. Keakraban keluarga terlihat di sini ya. Halo Mbak Git. Mau yang mana itu barang ini? Mau yang mana? Gede. Ini sampai sangat paling Oma. Piye bahasa? Minal aidin. Maafkan. Sehat. Kapan kamu bobok ning Ponorogo? Hah? Kok ora bobok ning to? Hai. Matur suwun. Waduh, aku tak makan. Dadah. Terus salam ya. Ya begitu. Bos kerja kita sampai. Maaf lahir dan batin. Insya Allah besok sore. Besok sore aku bisa karo ngopi toh. Karo roti. Enggak golek cari sate gulai kambing. Tadi waktu mau berangkat tuh breng sate kambing. Aduh enak balik. Enak. Enggak mak. Lah sisanya mampir. Nggak jadi. Sate gulai. Enggak, terus dawet. Dawet. Dapatnya lagi mulai nih. Tengah jalan. Kalau jalan. Kalau enak.
nostalgia ya. Iya. Insya Allah nanti sore mau ke sana besok. Besok Sore. Kok sore ada tamu sana. Aku kok bar arisan terus langsung pulang Persiapan. Ya seorang saat ditunggu supaya insya Allah ke sana. Sewaktu-waktu kan mas sampai tanggal 26. Iya. Sehat kabeh ya. Makasih. Alhamdulillah. Mas Titut dan Pak Koh Badawi. Bagian pencatatan, halo. Pencatatan. Bagian pencatatan. Untuk Tabungan. Lebih ganteng daripada bapaknya. Wes berapa subscriber? 1.100. Arisan. Enggak, wes belum. Arisan, Bang. Semua sama Mas. Tak dulu. Bude, karena apa? Bude senyum Bude. Pelan-pelan mawon lek jahat. Adik Ali dan Kak Afi, adik dan kakak duduk berdua. Apakah kamu tadi sudah ketemu dengan Bude? Belum. Makanya Di sini. Ya. Kamu nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara sekalian, Bapak Ibu, Pak Le, Bule, Mas, adik-adik sekalian, hari ini marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga bisa berkumpul di masjid ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dia akhir kita bersyafaatnya. Amin. Saudara-saudara semuanya, ini tadi saya diberitahu sama Mas Didut, Bapak Ketua, bahwa agenda hari ini yang pertama adalah kita sholat zuhur berjamaah dulu. Sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan arisan dan lain-lain. Kemudian setelah itu nyekar dan silaturahmi ke dan keluarga yang ada di sini semuanya, yang kami hormati keluarga dari Pak Baik dan mas-mas, adik-adik, keponakan-keponakan, maaf nggak apa satu persatu, tapi aku sudah merangkum semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul di rumah ini yang dikomandani oleh Pak Tolo dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang apapun, dan hal ini mestinya kita wajib dan harus bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Yang kedua kalinya, kami atas nama pribadi maupun atas nama paguyuban ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam bulan ini apabila tutur tingkah laku kami yang gak pas di hadapan panjenengan semuanya. Setelah lagi ya, di hari yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga kalinya, dari sekian yang hadir, Mas, Mbak,
saya nggak izin, itu melanggar etika. Harus izin. Itu karena ada pasal tertentu yang bisa memberatkan diri saya sendiri. Oke ya, kita sepakati ya. Apabila Bapak Ibu berkenan, masuk aja ke sekretariat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, penampilan. Yang keempat, nanti ini rekaman-rekaman kegiatan hari ini. Ini kan sudah diutarakan oleh Bapak Aziz tadi. Semoga kalau tidak ada halangan, kita nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Tapi apabila dari Ibu Bapak Panjenengan nanti ada acara, monggo kita sesuaikan saja. Kita saja ya. Itu yang lebih fleksibel untuk kita semuanya. Itu yang paling penting di antara kita semua, kebersamaan antar kita semua, satu langkah harus sama, jangan sampai nanti sini sana nanti tidak ada satu sefahaman. Nanti kalau lebihnya kami mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum 'an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a.
wabarakatuh. Ngisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan iman, kenikmatan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terutama sepanjang bulan Ramadan kita rasakan begitu maha besarnya Allah dan maha sucinya Allah, sehingga dengan rahman dan rahimnya memberikan kekuatan kepada kita untuk mengabdi kepadanya melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kita bersyukur pada siang hari ini, walaupun suasananya panas, kemudian hati kita dingin, betul? Dingin. Karena ketentraman kita bersilaturahim keluarga ini, masya Allah, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menyambungkan silaturahim, maka aku akan kekalkan silaturahim dan rahmatku nanti di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa memutuskan silaturahim atau merenggangkan silaturahim, maka aku putuskan nikmatku dan rahmatku baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang memerlukan dan menomorsatukan silaturahim. Dan saya juga bersyukur atas kedatangan, kehadiran Mbak Yu, adik, ponak-ponakan, putu buyut. Sudah lihat putu buyutnya? Insya Allah putu buyut. Berarti setua lah Mbak ya? Oh. Ya, dengan kehadiran ini Masya Allah ini, jadi apa namanya, tidak ada yang bisa kita gambarkan kebahagiaan itu kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa campur tangan Allah, tanpa rahmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan seperti sekarang ini, insyaallah. Oke, Umi, panggil. Kemudian yang kedua, kami sekeluarga menyampaikan terima kasih dan bersyukur yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan berkenan untuk hadir, dan tentu saja sekaligus mohon maaf pada kali ini sengaja kita tempatkan di masjid pertemuannya, karena satu, kami ingin ngalah berkah kehadiran
kehadiran keluarga ini akan mendatangkan keberkahan Allah SWT di tempat ini. Kemudian kami juga ingin masjid ini sering digunakan untuk berjamaah keluarga. Selain itu juga makin lama makin banyak anggota kita. Kalau di rumah mungkin tidak tertampung, oleh karena itu kita putuskan untuk di tempat ini. Mudah-mudahan tempat yang berkah ini juga akan mendapatkan dan mendatangkan rahmat Allah kepada kita semuanya. Dengan segala macam keterbatasan, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami didoakan setelah hari raya ini masjid ini segera diselesaikan oleh pemborongnya, karena terakhir adalah finishing di atas untuk di varnish, lalu kemudian setelah itu dipasang lantai, granitnya akan dipasang insya Allah. Jadi nanti tahun depan kita sudah mudah-mudahan masjid ini sudah selesai secara sempurna. Kemudian ada tambahan-tambahan gedung yang lain. Dan berkat doa kita semuanya, insya Allah tahun ini kita juga akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk tahun awal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan hari ini memang tidak bisa dibayangkan kebahagiaan, terutama kami dan keluarga. Ini kedatangan ponakan dan cucu ini luar biasa. Oleh karena itu hanya satu, bersyukur kepada Allah dan terima kasih atas kehadiran ini. Lagi-lagi bersyukur dan terima kasih. Oleh karena itu apa saja yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan bagian dari cara kita melanggengkan silaturahim yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian diperintahkan Allah SWT sebagaimana yang disampaikan oleh anak kami Muhammad Azam dalam tilawah Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 tadi. Satu hal lagi yang belum pernah muncul, Mas Rafiq, apakah Mas Gani tadi saya dengar-dengar di samperin itu jadi nggak? Untuk Mas Gani sementara itu dulu karena menemani kakaknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Ali dan seluruh pemakan dan cucu-cucu yang hadir di Masjid Al-Hijrah. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu udah pernah disampaikan juga gitu sama Pak Dawi. Cuma ini kayaknya Pak Dawi ngulur waktu ya, sambil nunggu makanannya siap. Kudu hijau, Mbak. Iya. Jadi sekarang juga. Jadi kita pertemuan, kemudian langsung ke makam. Makan dulu, Deng. Makan dulu, langsung ke makam, kemudian dari makam langsung ke bawah. Oh, ke rumahnya Pak Guru tadi ya. Ya. Langsung ke Pleret. Ya. Sekedar informasi yang baru kami dapat kemarin adalah Pak Dawi itu cerita ke saya, aku mau naik mati, perkara kami mati, aku kok naik mati kuburan lenggoni tenang kene bayi.
juga ke makam, melihat lokasi tanah, mulai dari ternyata lokasinya udah habis. Udah habis. Jadi kalaupun masih harus ada yang dimakamkan, kayaknya numpuk kayaknya. Karena ada satu deretan yang itu bukan keluarga dekat kita. Nah kemudian mergane Pak Dawi bilang gitu. Jadi saya kepikiran terus. Akhirnya karena yang di sebelah timurnya makam itu ada tanah yang kayak bumbangan gitu, itu. Kemarin sebenarnya saya ditawari tanah uruk. Mas Kukuh itu sering nawari tanah uruk ke saya, terutama tanah uruk yang dibuang gitu. Nah, saya mau uruk belum minta izin sama yang punya, karena itu kan punyanya orang lain. Walaupun masih saudara, harus ngomong dulu kan, tanah itu yang bumbangan tadi. Sekarang menjadi kagungannya Mas Mehmet. Jadi kan harus minta izin kepada Mas Mehmet dulu. Alhamdulillah, Rasulullah. Tiba-tiba Mas Mehmet tidak tahu bentahun tindak ini kemarin itu kesini. Kemudian saya utarakan apa yang menjadi pikiran saya. Ya jenenge mati kan Pak Ede gak ngerti mati kapan, gak ngerti mati jenenge gak ngerti, jam saya ngerti kan. Tapi karena Mas Dawi udah bilang nanti nek aku mati aku kubur ning kene bae. Artinya nggak usah dibawa ke Madiun, nggak usah di mana-mana, di sini aja gitu. Nah karena saya lihat nanti kalau pergi ke makam dilihat aja nanti kan. Jadi tanahnya udah gini. Nah, saya merencanakan menguruk etan makam. Alhamdulillah sama Mas Mehmet malah diparingi tidak hanya di sebelah timur tapi malah ngalor. Waduh kata saya, ya udah. Saya minta izin sekalian. Kalau nanti sudah saya uruk, mudah-mudahan ada hujan, ada ini ya. Saya nggak mengharapkan semua segera mati ya. Kan ini cerita nggak bisa ngarep-ngarep. Apa boleh sih wis orang mesti sing tuwek mati dhisik lho. Orang mesti. Ya, orang mesti sing tua mati dhisik. Stop ngaco, siapa yang mau duluan? Pasti nggak ada. Nggak enak nih film ngaco. Karena itu memang semua ingin diberi panjang umur ya. Nah, tapi itu lahan akan insya Allah saya siapkan. Saya sudah bicara langsung sama Mas Kukuh kemarin waktu Mas Kukuh kesini. Jadi Mas Mehmet kesini hari Jumat silaturahim dan kemudian saya matur dan oleh beliau dipersilahkan. Terus saya juga sudah minta izin kalau sudah diuruk, sudah padat, saya akan ngasih bata. Batanya akan saya beli apa tuh namanya tembok. Nah, saya kasih apa itu? Terus kemudian terus untuk keluarga ya, ditulisi aja untuk keluarga supaya masyarakat kan sudah dikasih tempat yang lain. Bahkan Mas Mehmet ngendika gini, nek masyarakat ini orang sabi makam kene pasti banyak makam yang lain gitu. Nah sampai akhirnya Mas Mehmet mengizinkan, saya udah vlog aja. Kemudian ketemu lagi sama Bu Mehmet, diulangi lagi, monggo silahkan kalau mau diuruk. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah apa namanya kebaikan, respon dari beliau kesini melihat masjid ini, melihat pondok ini. Ya kita ceritakan bahwa sebenarnya pondok itu sudah ada lama, bukan kita yang mendirikan pondok. Dulu mbah yang sebelum mbah kita itu sudah ada pondok. Nah saya yakin beliau yang dahulu Yoso pondok itu semua berdoa agar tempat ini menjadi tempat yang berkah. Memang kehadiran
50 tamu kita waktu Ramadan dan 50 yang kedua itu luar biasa. Kemudian akan dilanjutkan nanti tanggal 9 Syawal. Kita mengundang 180 orang tua yang kemarin orang tuanya pada datang ke sini untuk menyampaikan temuan-temuan kami pada saat kami melihat anak-anak mondok di sini. Contohnya, bocah sing gane jerit-jerit ini kene nek gurune ra ya. Selain dipukul Mas Mas Ajis dipukul, Mas Sakit, Pak Edi, siapa lagi? Mas apa ki jenenge? Lali aku. Henry, Cedake Diadil. Mas Hartono, Mas Malang. Lali aku. Mas Hartono. Iya, sering-seringnya ketemu Mas Hartono sampai lali. Iya, diundang. Saya mau tanya nih yang paling dekat sama anak-anak nih, kelas 6, kelas 5. Kebetulan kemarin yang kesini itu kelas 5 dan kelas 6. Sekalipun diundang udah nggak ngajar ya. Kalau ada anak teriak-teriak, ada nggak hal positif? Ya ada yang enggak. Kalau bungok-bungok wes dan neng kene gak iso ngomong iri. Bungok-bungok sampai Mas Dewi bilang gini, kuwi cirine mau desa ini. kalau dia bengok-bengoknya mengganggu ya tidak ada positifnya juga sih. Itu hampir 40 anak itu yang bengok-bengok itu 10%. Ya adalah 10 anak lah yang bengok-bengok gitu. Nah, kata saya sama Andika ada nggak ini? Oh, Andika nggak ada. Kebetulan yang di sini kan pimpinan pondoknya, udah saya serahkan kepada Andika. Nah, Andika saya tanya, kamu mau apain sama anak yang teriak-teriak? Ya diam dulu, karena tidak semua anak yang teriak harus dihukum. Kamu tahu nggak? Kalau anak itu teriak, dididik dengan yang baik dengan didikan agama, 15 tahun yang lalu mungkin dia berani berteriak, yang lain diam. Dia yang akan berani berteriak menyelamatkan orang-orang yang terzalimi. Masalahnya bagaimana mengalahkan anak yang suka teriak-teriak itu dengan pendidikan agama. Nah itu kan siapa yang paling bertanggung jawab? Kan orang tuanya. Karena itu setelah 50 kami undang ke sini, Ramadan minggu pertama, Ramadan minggu ketiga, kita undang itu sing tekon malah sing waduh Soko SD Bendo, belakangnya Buranggarai, belakangnya Iswahyudi. Itu kepala sekolahnya sampai bingung mau ngasih uang loh Pak. Kan informasinya bukan bayar Pak. Kalau kita di sini, bahkan ini kan pesantren kilat aja nggak bayar. Nanti kalau ada yang sekolah di sini nggak bayar juga. Wah yang benar iya nggak bayar. Kasur sudah ada, bantal sudah ada, spray sudah ada, lemari tinggal ngirim ke sini. Beras itu nggak berhenti orang ngasih Pak. Jadi udah ke sini aja kalau mau sekolah daripada bingung. Atau kalau anak-anak nggak mau sekolah, kalau bapak punya tetangga yang nggak sekolah karena nggak ada biaya, antarkan aja ke sini biar kami yang didik. Nah itu, alhamdulillah kita direspon oleh teman-temannya Mas Badawi. Belum muridnya belum ada, kami sudah dikirim 30 juta. Muridnya belum tahu. Ini nanti kalau muridnya datang saya kasih sementara 30 juta dulu. Sementara dikasih 30 juta, nanti kalau muridnya datang juga lagi. Masya Allah. Jadi saya kan berharap muridnya datang gitu kan. Ya itu. Jadi saya mengundang nanti tanggal 9 Syawal itu 50 minggu pertama, 50 minggu kedua dari para siswa, dan nanti tanggal 9 itu orang tuanya untuk menyampaikan temuan kami dari 80 murid yang ada di sini. Nah mudah-mudahan dengan apa yang bisa kita sampaikan, insya Allah akan mengundang santri minat untuk ke sekolah sini. Ya, contohnya saja ya Bapak dan Ibu, adik-adik, kalau melihat ke tempat kamar mandi untuk wudhu aja. Waktu saya ngasih gambaran, nanti tempat wudhunya seperti apa, saya ngasih gambaran bentuknya seperti ini gitu.
Tapi pas udah jadi saya nggak nyangka kalau bagus. Wah ini kayak rumah api gitu ya. Oh iya, kamar mandi udah. Itulah rezeki yang diberikan Allah. Ya mudah-mudahan sedikit cerita pertemuan bulan Ramadan ini akan memberikan semangat kepada kita semuanya. Bahkan Pak Dewi sama saya tuh bareng menerima kehadiran anak yang datang ke sini naik sepeda. 40 anak, 40 bawa sepeda pakai ransel. Begitu turun salaman sama kita. Saya sama Pak Badawi, saya sama Mas Dewi itu nangis itu. Ayo nangis, ya Allah. Kita ternyata didatangi benar, Masya Allah. Dan responnya luar biasa, sehingga kami sangat bersyukur kepada Allah. Apalagi melihat anak-anak itu ya, mulai sebelum subuh udah bangun. Akhirnya kita tahu bahwa anak-anak sekarang ternyata tidak menyukai kolak. Kolak itu nggak payu ternyata. Aduh, kata saya, Pak saya ganti lagi. Udah besok kita buka puasa nggak usah pakai kolak gitu. Terus pakai apa? Waktu itu pakai apa ya kita bikin apa? Enggak. Apa ya? Bakso, kita coba bakso. Habis. Nah, ternyata kalau dikasih bangsa nugget, bakso, mie, yang begitu, yang pecin-pecin gitu ya. Masya Allah, habis semuanya. Untung ya sebenarnya pecin tuh nggak apa-apa, asal nggak banyak-banyak kartunya gitu aja ya. Kata Dik Nurul juga sama ya, Dik Nurul. Iya. Dik Nurul kan makan pecin juga ya. Sama Mobi disuruh makan pecin. Tapi nggak boleh makan bawang putih sama bawang merah. Ya, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dewi tadi masjid ini bisa segera kita selesaikan setelah lebaran ini. Kita mau slab dulu. Kelihatannya di atas itu berjamur, kena hujan. Tapi nanti kalau udah di slab kemudian di plitur, jamurnya itu jadi kayak ukiran gitu. Jadi bentuknya malah bagus gitu. Jamurnya yang paling terik gitu. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kok lampunya modelnya kayak ngene toh? Apa calon desa? Ini Pak Dewi setiap pergi ke Turki itu fotonya kakean lampu. Kata saya kenapa kok motoni lampu gitu ya? Pas sekarang bikin masjid, oh ternyata pengen masjidnya lampunya kayak lampu persis kayak gini. Benar ya? Ya, itu mah kepinginan saja. Ya, mudah-mudahan apa yang Allah tetapkan bisa bermanfaat untuk kita. Gak enaknya menjadi kesabaran, enaknya menjadi rasa syukur. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang masjid ini sudah bisa kita nikmati. Karena sekeliling masjid ini saya minta kepada pemborongnya untuk digali. Jadi nanti di pinggir masjid ini akan ada kolam ikan yang berasal dari air kamar mandi, tapi yang bukan dari kloset ya, dari mandi, dari tempat wudhu itu akan mengalir di sekeliling masjid ini. Kemudian dengan adanya ikan itu santri itu bisa mendapatkan protein tanpa harus membeli. Nah, mudah-mudahan cita-cita kita semuanya tercapai, apa yang dicita-citakan oleh Mbah Kiai Langsur, yang dicita-citakan oleh Mbah Doyo atau Mbah Sangda yang pernah berdoa agar rumah atau tanah ini menjadikan tanah yang berkah segera terwujud. Datangnya orang-orang yang berkekurangan dan kita bisa memberikan ilmu yang dibutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua anak-anak udah ya kita panggil anak-anak kita supaya berdoa
Ya, ponakanku, dulur-dulurku kabeh. 1 bulan ini rasanya cepat sekali. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana yang kita lakukan selama sebulan itu tidak kita tinggalkan ketika Ramadan sudah meninggalkan kita. Antara lain saum juga bisa kita lakukan dengan saum Senin Kamis, saum Syawal yang juga disunahkan oleh Nabi SAW, lalu saum Yaumul Bid di tengah bulan, kemudian sholat malam Qiyamul Lail juga jangan diputus, terus kita jalankan sebagaimana semangatnya kita melaksanakan tarawih. Kemudian memberi makan bagi orang yang kekurangan juga tetap kita lakukan. Jadi bersedekah kita lakukan, lalu kemudian meringankan beban orang yang kehidupannya berat juga kita lakukan, lalu kemudian silaturahim juga terus kita lakukan sebagaimana kecintaan Nabi SAW terhadap silaturahim itu. Karena pada malam Qadar itu Nabi SAW menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu memerintahkan agar semua turun ke dunia. Lalu ketika subuh datang, Jibril memerintahkan para malaikat itu kembali ke pangkalannya, ke alam arsy. Kemudian para malaikat dengan tertib kembali, lalu kemudian Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, dan itu sempat dipertanyakan oleh para malaikat kepada Jibril, ya Jibril, apa yang akan dilakukan Allah pada hambanya ketika kita semua kembali ke tempat kita masing-masing? Lalu kata Jibril, Allah akan membahagiakan mereka, Allah akan memberikan kepada mereka apa yang diinginkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril. Lalu kemudian kecuali 4 orang, kata Nabi itu semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 4 orang. Yang pertama adalah orang-orang yang masih melakukan kegiatan khamr, dan alhamdulillah tentu kita tidak menjadi bagian dari ahli khamr. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masih durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan ijabah doa di bulan Ramadan ini, dan tidak akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Lalu kemudian orang-orang yang mengekalkan permusuhan kepada orang lain. Jadi Omar kemudian memutuskan silaturahim, orang-orang yang menyampaikan kehormatan kaum muslimin, dan terakhir adalah yang yang serba terbatas waktunya, karena mulai malam 21 kita adakan etikaf di sini. Jadi kegiatan kita difokus pada etikaf di masjid ini. Di awal bulan juga ada kegiatan pondok Ramadan dari SD sekecamatan Karangrejo. Kemudian kita silaturahim hari ini. Kemudian besok kita juga ada silaturahim dari keluarga Umi dari Makkah dan sekitarnya. Lalu kemudian nanti insya Allah tanggal 25
29 kita bersilaturahim orang tua santri yang mondok di sini. Jadi ini maraton. Kemudian anak-anak kami juga semua pulang. Mas Kiki, berdiri. Biasanya nggak pernah datang, sekarang tahun ini datang. Alhamdulillah. Siapa yang belum kenal, ini namanya Kiki. Kalau adiknya Aki jenggot. sakit masih masak. Aki jenggot. Wah deh, masya Allah. Berdiri Kim. Ya. Sida mana Sida? Berdiri, Chef. Chef Akib. Apa ketemu sama kita? Sama Salsa. Ya. Salsa. Masih bantuin Umi. Andika, Azam, Bakir, Putri, Saina, Risma, Naura, kemudian yang kecil-kecil, Walid, kemudian Walid, Raihan, Parisa, dan Nukman. Insyaallah itu pada hadir. Insyaallah nanti setelah selesai urusan dapur akan kita panggil. Ya, sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf atas keterbatasan ini. Mudah-mudahan makin ke depan makin baik. Yang paling penting adalah mari kita ikatkan hati kita semuanya. Hanya karena Allah kita bersilaturahim dan hanya karena Allah kita bersatu, meneguhkan keislaman kita, melanjutkan apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Saya yang kita sudah lakukan silaturahim pada hari ini, mudah-mudahan Allah menyaksikannya. Ya, semua pada kesana sama saudara-saudaranya. Ya, silakan ambil duduk. Saina, Putri, kemudian Andika, ya ini Andika yang akan kita serai untuk mengurus pondok, insya Allah. Berdiri. Sesuai namanya loh. Jaga dengan ya alatnya kebenaran. Berarti yang Yogja no? Ya, kemudian darbasnya. Itu wonge. Oh, lagi to sing larisan. YouTuber. Dongakno to akeh sing nonton. Yang debat arisan Mas Kiki. Nanti ke tempatnya Mas Kiki. Nah, iya. Yang dapat arisan ke tempatan. Hai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا في الدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا هذا دار الحنين، وأمور معهدنا هذا دار الحنين، وأمور معهدنا هذا دار الحنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada Mas Aziz untuk meneruskan. Ya, apa ya? Mosok to Mas kapan to tutupan terus noe. Lah wong tutupan wong ning jero lho. Lah biasa dibuka bayine mlayu. Wong ngono. Biasane lho metu kidul omah. Kaya lali dalane. Oke. Ngendi dalan-dalan ngetekne penyewaan barang sepeda mainan. Ning ronde ndi minggu ini? Kalau imbuh dilihat ya. Nanti nggak masuk di mangkok loh. Sayang dari Papua. Namanya siapa? Kang Gadeng. Fahima, maaf dok, jangan muter aja. Mam sama ya. Sahabat-sahabat Oma Endah dan Fahima, demikianlah pertemuan keluarga kami, temu kangen di Barat saat hari Lebaran ini. Pada suasana ini, saudara-saudaraku lagi menikmati makanan yang dihidangkan oleh Mbak Pung dan keluarga. Nah, sahabat-sahabatku, sekian dulu ya pertemuan di video kali ini. Tontonlah video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.